Kami sih di Trimegah selalu yang paling penting ya untuk manajer investasi dan saya kira juga teman-teman lain juga melakukan hal yang sama ya. Saya kira kita harus selalu aware dan memonitor data-data yang selalu keluar tiap hari, tiap minggu, dan kita harus menyatukan semua itu untuk mendapatkan big picture yang tepat. Contohnya sekarang ini yang kita harus amati adalah ya data inflasi, baik itu di Amerika, dan bukan itu saja di Eropa, di seluruh dunia. Karena kami yakin seluruh negara-negara di dunia ini pun semuanya terhubung ya. Dan pasti ada linkage-nya, karena kita kan ada perdagangan internasional. Jadi ada kaitannya. Data inflasi ini kaitannya apa? Contohnya ada lockdown di China misalnya. Dan itu tidak itu sebenarnya memperburuk suasana ya, karena kan supply inflasi ini kalau kita lihat it's actually supply driven inflation ya. Inflasi yang terjadi karena banyaknya bottleneck yang diciptakan oleh keadaan pandemi di seluruh dunia, bukan hanya di negara China ya, di seluruh dunia. Nah, kalau kita lihat stream manufacturing line gitu ya, kalau saja ada bottleneck yang tercipta di salah satu line-nya, ya itu akan menimbulkan kelangkaan barang dan akhirnya produksi terhambat, ujung-ujungnya kalau demand supply-nya lebih sedikit, demand-nya tetap ada, harga harus naik. Seperti itu, supply driven inflation ya. Nah, China dalam keadaan lockdown pandemi ini bermasalah buat kita semua, bukan hanya buat Amerika. Nah, apakah itu demand-nya yang nanti akan terpukul atau itu supply barang juga terhambat, itu semua bermasalah. Jadi yang kedua yang kita amati adalah keadaan pandemi di China ini, karena mereka cukup keras ya kebijakannya. Lain dengan negara kita di bawah Pak Jokowi, kalau saya lihat lebih dinamis ya, lebih wait and see, lihat situasinya. Kalau saya ya bukan gara-gara saya orang Indonesia ya atau nasionalis, tapi menurut saya kebijakan kita lebih tepat. Tapi China itu mungkin terlalu ekstrim. Jadi itu harus ditimbang-timbang sebenarnya mana plus minusnya. Nah, China kita lihat kalau COVID-nya akan mereda dan mereka melonggarkan lockdown-nya, itu akan memperbaiki situasi. Yang terakhir, tentu saja bagaimana reaksi central bank, terutama the Fed, terhadap inflasi ini, supply driven inflation ini. Apakah mereka menyikapi ini untuk sementara, apakah ini permanen gitu ya. Kelihatannya mereka terakhir dari Fed Powell terlihat bahwa dia sangat-sangat niat untuk mengkontrol inflasi ini. Jadi kelihatannya mereka on the track untuk hiking quite aggressively kalau kita lihat ke depannya. Nah, itu semua kita harus amati. Dan yang terakhir mungkin Gibran, faktor yang kita tidak sangka-sangka ya di awal tahun terjadi, yaitu perang di Ukraina dan Rusia. Ini harus kita amati karena ada hubungannya. Bagaimana kira-kira kalau misalnya terjadi sesuatu, misalnya kudeta terhadap Putin, atau tiba-tiba terjadi perdamaian lah ya, mereka shake hand. Mudah-mudahan kita semua doakan, karena terlepas dari permainan di pasar, perang itu nggak bagus lah ya untuk kita semua. Kalau perang ini tiba-tiba ada perdamaian atau dihentikan, harga komoditas mungkin akan terkoreksi ya, karena perang ini pun menimbulkan bottleneck pada supply barang. Seperti itu saya kira. Tapi Anda melihat dengan faktor mungkin bayang-bayang yang menjadi pernyataan The Fed juga bahwa masih akan tetap menaikkan suku bunga acuan sampai dengan inflasi terkendali. Berarti untuk faktor risiko di kuartal 3 dan kuartal 4 masih cukup besar juga? Kami kira gitu, saya kira gitu. Ya inflasi kita harus lihat ya, nanti apakah mulai melandai. Sebenarnya angka terakhir tadi Gibran katakan ya sebenarnya tidak kelihatan terlalu menukik ke atas ya, tapi kita harus lihat karena intinya sebenarnya market itu dari analisa kami, pasar saham maupun obligasi itu sebenarnya masih bisa oke-oke saja kok dalam hiking cycle kalau kita lihat historinya. Nah, yang penting itu adalah selalu yang dilakukan oleh the Fed versus market expectation. Nah, strategi kami di Trimegah sejak awal tahun, malah sejak akhir tahun lalu kita lihat bahwa kemungkinan the Fed akan hiking ini implikasinya seperti apa. Yang kami lakukan adalah untuk strategi obligasi contohnya. Kami memilih untuk memendekkan durasi kami, portofolio kami, yaitu basically untuk memperpendek seluruh obligasi pemerintah yang kami miliki. Jangka waktunya kita tidak holding yang panjang-panjang. Kenapa? Karena kalau suku bunga bergerak naik, itu ada negative correlation kan dengan harga obligasi SBN. Nah, untuk obligasi kami memfokuskan pada obligasi korporasi. Kenapa kami suka obligasi korporasi? Karena
setelah COVID ini membaik, fundamental negara kita baik, credit risk juga menurun, sehingga obligasi korporasi kita pilih yang selected ya, yang baik-baik, pasti baik untuk portofolio, dan kebetulan obligasi korporasi itu cenderung memiliki maturity atau jangka waktu maturity yang pendek. Jadi sejalan dengan implikasi strategi kami, yaitu durasi jangka pendek. Kalau untuk saham, Oke. kita bullish tahun ini, Gibran.